Kembali lagi di channel Arsitek Sumba. Kali ini kita akan tunjukkan desain kos-kosan yang super nyaman, berukuran 3,25 x 6,25 meter. Kos-kosan ini dilengkapi dengan teras yang cukup luas sehingga bisa digunakan sebagai ruang tamu dan tampilannya elegan serta asri dan super nyaman. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang membutuhkan jasa desain berbayar, bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera. Oke, kita akan masuk ke dalam tampilan animasi konstruksinya. Tapi sebelum kita lanjut, ditekan tombol subscribe dulu ya, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tampilan denah. Kalian bisa lihat di sini ada teras, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi dalam. Masing-masing ukuran sudah saya tuliskan di situ ya. Pokoknya untuk lebar setiap kamar atau luas setiap kamar adalah 3,25 x 6,25 meter. Kita lanjut kepada pemasangan tulangan. Nah, di sini ada tulangan kolom. Tulangan kolomnya kita tanam pada pondasi sedalam 10-15 cm agar menyatu dengan pondasinya. Untuk tulangan yang kita gunakan, tulangan pokok yang berwarna merah, yaitu besi berdiameter 10 mm. Sedangkan untuk cincin atau begel yang berwarna biru itu menggunakan besi berukuran 8 atau berdiameter 8. Nah, ini untuk posisi tulangan slope-nya seperti ini ya. Setelah pemasangan pembesian untuk struktur slope-nya, kita lanjut dengan pemasangan begesting menggunakan papan ya. Kemudian setelah dipasang begesting seperti ini, kita nantinya akan melanjutkan dengan tahapan pengecoran. Di sini kita akan menggunakan campuran beton 1:2:3, yang artinya 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Oh ya, untuk jarak pasang antar begel di sini menggunakan jarak 20 cm. Kemudian kita lanjut, ini sudah proses pengecorannya seperti ini. Setelah pengecorannya selesai dan campuran mengering atau cor-corannya mengering, begestingnya akan dibongkar. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan lanjut dengan pengurukan atau peninggian lantai. Di sini menggunakan sirtu dan pasir uruk. Kemudian baru dibuka rabat setebal 5 cm. Kita lanjut dengan pemasangan dinding. Di sini kita menggunakan dinding batako. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan kusen dan dilanjutkan dengan pengecoran tiang atau kolom, agar kusennya itu menyatu dengan kolom atau tiang ya. Jangan lupa untuk kusennya dikasih angker. Untuk setiap pintu dan jendelanya di sini kita lengkapi juga dengan ventilasi untuk sirkulasi udara. Begitupun pada bagian belakang di area dapur dan kamar mandi. Area dapur kita kasih bukaan berupa batu roster di situ ya. Jadi asap masakan akan langsung dibuang keluar. Untuk kamar mandi kita kasih ventilasi menggunakan kaca es ya. Selain memasukkan cahaya, ventilasi juga membuang udara lembab. Kemudian ini untuk penulangan bagian ring bulknya. Untuk pembesiannya sama ya, menggunakan besi 10 tulangan pokok dan besi 8 untuk begelnya atau cincinnya. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan keramik. Di sini kita menggunakan keramik 40 x 40. Untuk kamar mandi dan dapur kita menggunakan keramik bertekstur kasar. Kemudian untuk kamar mandinya di sini kita lengkapi dengan kloset duduk, ada shower untuk mandi, dan tidak lupa ada rak sudut tempel ya untuk
menyimpan peralatan mandi. Dinding kamar mandi pun di sini kita lapisi dengan keramik, begitupun dengan dapur. Hal ini agar kelembapan atau cipratan air tidak merembes ke ruangan kamar. Dan untuk dapur, agar minyak dari masakan tidak merusak dinding. Untuk dapurnya kita lengkapi dengan sink cuci piring, kemudian ada tempat peletakan kompor, dan ada mini kitchen set. Jadi cukup lengkap dan nyaman ya untuk dapurnya. Kemudian kita masuk ke area kamar. Untuk warna dari kamarnya kita menggunakan warna biru dan warna putih ya. Kemudian dindingnya sebagian kita kasih keramik bermotif kayu. Di sini kita tujuan menggunakan keramik agar dindingnya itu tidak menghitam ya, atau warnanya tidak kusam saat dipakai untuk nyandar ya, karena biasanya cat itu jadi menghitam kalau biasa dipakai buat nyandar. Kemudian untuk kamarnya di sini kita lengkapi ada lemari, kemudian ada kasurnya, kasur untuk 2 orang ya. Kemudian ada meja kerja atau meja belajar juga. Seperti ini ya. Nah, bagaimana tampilan dalamnya? Cukup menarik dan nyaman bukan? Karena semua fasilitasnya lengkap di situ ya. Cuma kekurangan dari desain ini, lahannya kurang luas sehingga kita tidak bisa tambahkan jemuran di bagian belakang karena keterbatasan lahan. Jadi mungkin jemurannya bisa di bagian depan atau bisa menggunakan jasa laundry ya untuk pakaiannya. Kemudian di sini kita untuk rangka atap atau struktur atap kita memilih struktur dari kayu karena lebih hemat. Jadi tidak perlu kuda-kuda ya. Seperti ini, cuma balok boarding seperti ini. Untuk jarak pasang baloknya ini 80 cm karena kita akan menggunakan penutup atap jenis pandek atau senggelombang. Dan bisa dilihat untuk setiap terasnya itu ada dinding sekat atau pemisah ya, agar masing-masing teras itu lebih privasi, apalagi kalau digunakan untuk bersantai atau menerima tamu. Kemudian ini untuk bagian belakangnya, di sini kita letakkan septic tanknya di sini ya. Jadi ada septic tank dan ada sumur resapan. Fungsi dari septic tanknya itu untuk menerima limbah dari kloset ya. Setelah itu akan ada pengendapan dan limbah cairnya akan dibuang ke resapannya itu, sehingga septic tank tidak mudah penuh. Nah, ini untuk pengecatan atau pewarnaan fasad kita menggunakan warna seperti ini ya. Jadi permainan warna gelap dan warna terang. Jadi dari bawah itu gelap sampai ke atas makin terang. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi ada warna coklat tua, coklat muda, dan menjadi kuning. Kemudian untuk tiap kamarnya itu kita lengkapi masing-masing kWh meter listrik ya, agar tidak mengganggu saat listrik itu habis. Kalau pemakaiannya bersamaan itu sangat mengganggu, sehingga di sini kita putuskan agar listriknya itu masing-masing. Dan di bagian balok terasnya ini kita bisa fungsikan untuk peletakan tanaman gantung seperti ini, sehingga suasana kos-kosan menjadi lebih fresh ya. Jadi kalau ada vegetasi begini lebih enak suasananya, mengurangi stres dari penghuninya. Begitupun di depan teras bisa kita tambahkan taman kecil, taman minimalis. Nah, ini dia tampilan keseluruhannya dari kos-kosan ini. Tidak lupa bagian atap, di sini kita wajib menambahkan seng plat ya, seperti ini, atau seng bumbungan agar tidak terjadi kebocoran atau rembesan air. Begitupun pada bagian ventilasi arah belakang, kita harus kasih sedikit kanopi kecil seperti ini agar air hujan tidak merembes masuk ke ruangan bagian dalam. Ini tampilan dari arah depan seperti ini ya.
Oke, sekian kali ini desain yang akan kita atau yang sudah kita tampilkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.